Kita mau ke sini. Yo, tutup. Tutup gak sih? Hai. Oh, buka. Kakak mana? Itu dia. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama gue, Ria Wintaurina, di channel YouTube-nya Wintaurinaria. Nah, jadi ini hari Minggu lagi. Ini tanggal 4 April 2021. Nah, jadi hari ini gue lagi goes lagi sama adik gue dan kekasihnya. Kali ini kita bertigaan. Nah, hari ini kita datang ke Museum A.H. Nasution. Jadi kita mau wisata sejarah lagi sambil sepedaan sehat. Oke, gengs? Lanjut terus. Di Jogja aku sering kok. Aku pengen bagus. Museum ini terletak di Jalan Tuku Umar, Pak, nomor 40 kediaman ini. Umar 40. Ini diresmikan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, ma Pak SBY. Tanggal 3 Diresmikan. Desember 2008. 2008. Ya. Yang menyerahkan istrinya beliau atas nama Yohana Sunarti Nasution. Nah, Pak Nasution tinggal di sini di tahun 1949. Waktu beliau menjabat Kasat kedua di Indonesia. Nah, kasat pertama kita di Indonesia itu Kolonel Jatikusumo. Nah, kasat kedua Kolonel A.H. Nasution, itu foto yang terbadan. Nah, berpangkat kolonel dulu kasat. Nah, setelah berjalannya waktu di tahun 55 Panas menjabat kasat lagi itu kan, berpangkat Letnan Jenderal. Jenderal besar di Indonesia itu ada 3 ya. Oh, 3. Yang ketiga, yang pertama Jenderal besar Sudirman. Oh, pertama Jenderal Besar Ada Sudirman. museumnya di Jogja. Nah, yang kedua Jenderal besar Nasution. Yang Jenderal kedua. besar Dr. Abdul Haris Nasution. Oh, dokter. Yang ketiga siapa? Ahmad Yani ya? Jenderal besar Soeharto. Oh, Di soal. belakang. Jadi 3 jenderal besar, jenderal yang berbintang 5. Ini pahlawan nasional ya. Nah, kalau pahlawan revolusi, pahlawan yang dibunuh oleh pemberontak negara PKI di tahun 65. Nah, yang kamu tahu siapa aja? Saya tahu. Nih, mereka tahu. Pak Ahmad Yani. Jenderal Yani, Itu yang kedua Sutoyo, Suprapto, Jenderal Suparman, Jenderal Haryono, terus lupa Panjaitan. Jenderal di Penjahitan, India. Itu pahlawan revolusi. Nah, Kais Tubun juga ditembak di rumah Liminah, itu waperdam kita. Itu pahlawan revolusi juga. Ada juga di Jogja 2 dan Rem Mamak Asrem yang diputok palanya sama kunci mobil itu kan sama PKI. Sugiono sama Suyono. Jadi 10 pahlawan revolusi. Tapi yang berdiri di bawah buaya kan 7 kan? 7 ya? Iya. Nah, adapun di jenderal besar, Pak Nas dikasih penghargaan itu kan di tahun 97. Waktu panglima TNI kita Pak Faisal Maini. Ada cerita kita seperti ini. Oh, ini panas tua ya, Pak ya? Kita ini belum tentu berkerudung gini kan? Iya, benar. Pasti negara kita dipimpin oleh Oh, ini aja ya, Pak ya. Nah, ini adik ruang kerja Pak Nasution. Jadi semasa hidup Pak Nas nggak ada orang boleh masuk ke sini kecuali Pak Nasution sama ibu. Berarti kalau tamu langsung dari pintu ini, Pak? Ke pintu Nah, pintu ini sana ya? Karena pintu ini dulu dinonaktifkan sama Pak Nas. Oh. Nah, akses masuk keluar beliau dia kamar tidur ini dulu. Oh, jadi ini dari kamar tidur langsung masuk ke sini. Kalau tamu dari luar situ langsung ke situ. Langsung ke sini ya. Oh. Nah, terus yang waktu Pak TNI. Mirip banget sama aslinya. Nah, ini menggambarkan beliau lagi menulis mengarang buku. Ini sesuai di foto ya, Pak ya? Ya. Iya. Tahun 65 beliau ditempatkan. Ini untuk tamu-tamu yang ini, Pak ya? Tamu-tamu terhormat ya, Pak? Ya. Seperti presiden ya, Pak ya? Tapi emang dulu jadi pun gini, Ya. apa udah pernah diganti? Enggak, ini ruang kuning namanya. Ruang kuning. Oh, ini ruang kuningnya kuning. Pak Nas. Ini Dulu setahu kalau Pak Nas menerima tamu pejabat dalam negeri, luar negeri di sini. Nah, ini pintu masuknya ini dulu. Oh, berarti dari yang tadi ruang depan itu langsung ke sini kalau Ke sini, tamu. ya. Ini pintu ini Setelah tutup ya? bertamu di sini, pintu keluarnya yang ini. Jadi beda pintu masuk sama pintu keluar. Oh. Di sini dulu pernah bertamu Pak Faisal, Bu, Raja Arab Saudi, Presiden Filipina Pak Marcos, Bung Karno, Pak Hatta duduk sini sering dulu.
Tapi yang sering kali duduk di sini itu kata almarhum Ibu Nastio itu pengagum. Siapa Pak? Pengagum Pak Nas. Pengagum Pak Nas. Nah, pengagum Pak Nas seperti Pak Habibie, Pak Gus Dur, Oh. Pak Tri, Pak Surono, Bapak Gerindra atau Pak Prabowo. Pengagum Pak Nas. Yang sering kali duduk di sini setiap bulan dia itu harus duduk di sini. Oh, ini ruang kamarnya ya? Ya, Assalamualaikum. Oh, ini bekas peluru-pelurunya, Pak. ini pelurunya nih. Berapa tembakan sih, Pak? 7 ya? Di malam tanggal 30 September 65 itu Pak Nastio ini sama Ibu Nastio waktu itu duduk di sini. Ibu ini pernah saya nanya, Ibu kenapa gak tidur di malam itu? Nah kata almarhum duduk di sini, saya Islam, Pak Royen. Nama saya Royen. Nah saya nunggu sholat subuh kata beliau. Nah Pak Nas ini lagi nyipas nyamuk nih pakai sapu lidi ceritanya. Karena anti nyamuk dulu cuma sapu lidi, kita belum ada raket, belum ada yang dibakar itu Pak. Nah, di malam itu juga Pak Nas sama Ibu ini ceritanya dapat tamu. Nah Ibu kandung Pak Nas dia yang duduk putih itu sama adik kandung Pak Nas yang Ibu kecil ini namanya Bu Mardiah. Nah mereka berdua datang dari kota Medan, tidurlah di kamar tidur Adi Irma di belakang kita ini. Makanya Adi Irma tidur di bantal 2 guling ini malam itu. Nah kata almarhum, berjalannya waktu bertepatan jam 04.15 itu Pak. Oh, ada. 04.15, nah, Pak Nas sama Ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakrabirawa yang 2 truk yang kurang lebih 100 orang. Pak Nastion minta tolong ke Ibu, Bu, minta tolong lihat ada apa di luar, kata Pak Nas. Nah Ibu bergegas berdiri, pintu ini kan terkunci Bang. Nah dia buka pintu ini, Pak. Nah Ibu lihat ke depan, Bapak kan nanya, ada apa Bu? Pak, kata Ibu itu banyak Cakrabirawa tuh Pak. Mereka memaksakan masuk kediaman kita, kata Ibu. Karena mereka berloncatan, ada yang di dalam, ada di atas pagar kan. Nah Pak Nastion spontan lempar sapu, biar saya menghadapin, kata Pak Nastion. Tapi Ibu Nastion kejar Bapak, jangan Pak, jangan. Ini pirated saya nggak bagus Pak. Ini orang mau bunuh Bapak, itu kata Ibu Nastion. Akhirnya Bapak ini nurut. Nah sapu yang dilempar tadi Pak Nastion ambil kembali. Akhirnya Pak Nastion asik ngipas nyamuk lagi di dekat Adi Irma yang lelap tidur ini. Nah Ibu Nastion melihat Bapak asik, dia asik juga kunci pintu ini. Setelah terkunci Ibu kembali duduk di sini, kata almarhum. Ibu duduk di sini karena mau sholat subuh belum waktunya, kata almarhum Ibu. Nah, berjalan waktu kata almarhum 3 menit Ibu duduk di sini. Nah, Ibu dengar kembali kalau tadi pintu pagar, sekarang pintu yang kita masuk utama tadi Pak, dibuka paksa sama Cakrabirawa ini. Akhirnya tanpa seizin Pak Nastion, Ibu langsung berdiri. Ibu Nastion buka kedua kalinya pintu ini. Ibu buka kedua kalinya, Ibu ngintip ke depan. Nah, ternyata apa? Pintu udah terbuka seperti itu. Nah, pintu tengah ini dulu selalu terbuka kata almarhum karena ini akses masuk keluar ke sini. Nah, kata Kopral 2 Hardiono ini namanya, waktu di Mahmilkan itu, dari pintu utama itu dia melihat ke sini itu Pak Nastion katanya. Karena mereka ini menargetkan menculik dan Pak Nastion, membunuh Pak Nastion. Padahal ini Ibu Nastion. Nah, dari pintu utama lah Ibu Nastion dibidik sama mereka, ditembak Ibu Nastion. Tembak kepala. Tapi nggak kena Pak, nyerempet dia sudah telinga Ibu di sini. Tembus pelurunya ke sana, kamu bisa lihat. Di atas pintu paling belakang sebelah kiri kotak putih itu. Iya. Itu paling belakang itu lihat. Kotak putih itu. Oh iya itulah jauh ya. Yang pertama kali meledak di sini. Yang pintu Itu paling belakang. Itu tinggi banget sih paling belakang yang kotak putih saya kasih tanda ini tuh. Nah, itulah peluru yang pertama kali meledak di kediaman ini. Semua Cakrabirawa ini masuk ke sini. Ini Kopral 2 Hardiono namanya. Ini sempat dorong-dorongan Pak sama Ibu waktu itu. Tapi berkat bantuan Allah kata Ibu, pintu ini dimenangkan Ibu, bisa tertutup dan terkunci. Nah, setelah terkunci dia tendang pintu ini, tuh pintu pecah. Oh mana Pak? Nah, dia tendang, dia berkata keluar jenderal. Oh ini pecah. Tidak diubris sama Bapak sama Ibu ini di dalam. Nah, dipopor dengan ucapan yang sama tuh, tetap tidak terbuka kata almarhum. Nah, yang ketiga baru dia beruntun nembak pintu ini, tembus semua ini Pak. Itu salah satunya tembus ke meja itu. Iya yang meja itu ya. Nah, waktu pintu ini ditembak kata almarhum. Jadi Bu Mardiah ini penasaran, rasa pingin tahu ada apa sih di luar. Nah, balik kanan Bu Mardiah, berapa kunci, ketemu, diputer, diputer. Saat diputer, dia dorong pintu ini pakai laras, pintu langsung terbuka. Nah, pintu terbuka, Kopral 2 Hardiono langsung berondong nembak Bu Mardiah. 6 butir peluru. Tembuslah ke tulang belakang Adi Irma Pak, yang digendong di sini. Di sinilah Adi Irma tuh mulai dia begini. Tapi dia nggak nangis, dia nggak teriak. Di sini darah menggenang, kata Bu Mardiah. Nah, Bu Mardiah di sinilah panik, merasa salah.
Oh, tapi nggak nembus sampai tapi ke dibuka. mobil. Tapi adik Irma udah terburu ketembak, Pak. Nah, karena dia nggak kuat merasa sakit dan pedih, tangan Ibu Mardia ini hancur, lagi nginung adik Irma ini. Akhirnya Bu Mardia lari ke belakang, menyerahkan adik Irma yang udah kena tembak sama ibu di belakang. Oh, ini namanya ruang gamat. Ruang gamat ini ruang jenderal berganti pakaian. Nanti kamu punya suami, nak? Udah punya suami? Udah nikah belum? Belum. Nah, kamu punya suami, dia tentara atau polisi, dia jadi jenderal, dia punya ruangan seperti ini. Nah, kalau dia apa tuh dapat sepatu udah disemir di sini, dia nerima baju siap pakai itu di sini. Nah, ini baju-baju Pak Nas. Beliau pada saat situasi kritis seperti itu, ini beliau lari seperti ini, Pak. Ya, larinya seperti ini Pak Nas, tapi ini mengamankan patung ini biar tidak rusak saja. Iya. Yang aslinya temboknya di sini, ayo. Nah, silakan, Pak. Oh ini. Yang mana Pak tembok aslinya? Ini temboknya nih. Oh. Jadi dari kamar langsung ke sini. Lari ke sini ya? Ya. Oh, ini Pak ya? Asli temboknya. Ini beliau ke sini, Pak ya? Berarti dia dari kamar lari ke ruang Lari gamat, sini, ya. langsung ke sini Ibu ya? Nastion itu memandu Bapak itu sampai di sini, Ibu. Ibu mengarahkan Bapak. Di sinilah Ibu Nastion nerima adik Irma tadi, Pak. Iya. Yang udah kena tembak. Di sini ada Ibu Nastion teriak, "Pak, adik kena." Kata Ibu Nastion. Nah, Pak Nastion kan telungkup di sini berusaha mau turun. Ngelihat adik Irma udah deras mencucurkan darah. Seperti yang tadi Pak ya. Iya. Ya. Tapi kata Ibu Nastion bahasa Belanda, dulu Bapak jangan turun, Pak. Bapak selamatkan diri, kata Ibu. Nih Bapak yang mau dibunuh. Bapak pergi. Ini anak tugas saya, kata Ibu Nastion. Nah, Pak Nas dulu loncat karena Pak Nas kaget ada tembakan tuh di tembok tuh. Itu beruak tembok tuh. Oh, dulu tembok itu hancur. Tapi udah keburu di plaster tukang, Pak. Oh, oke. Nah, Pak Nas loncat, Pak Nas bertumpu pot bunga itu ceritanya, Pak. Di sebelah. Nah, pot bunga ini jatuh, kaki kiri Pak Nas tuh patah. Nah, tapi beliau nggak putus asa, Pak, waktu itu. Beliau tarik terus kakinya. Nah, dia cari terus tempat persembunyian di kedutaan Irak ini. Nah, di Ini sebelah tuh kedutaan, Pak? di sebelah kedutaan ini dia menemukan satu drum tatakan air kosong. Nah, Pak Nas masuk dalam drum itu. Pak Nas sembunyi dalam keadaan pingsan waktu itu, Pak. Nah, dulu jam 7.30 Pak Nas di dalam drum itu diambil oleh Kolonel Hidayat. Diambil Pak Nas, dimasukkan ke bagasi mobil, itu tutupi karpet Pak Nas ya. Pak Nas dilarikan ke Makostrat dulu, Pak. Kantornya Pak Soeharto zaman itu. Karena Sebelah apa? Istiqlal ya? Karena Jakarta tanggal 1 Oktober itu dikuasai PKI, Dek. Mau Munas, RRI, istana semua dikuasai. Tapi Pak Nastion ini setelah sampai di Makostrat, ya segera telepon Pak Sarowidi untuk perintahkan segera tumpas PKI. Nah, ditumpaslah PKI di Jakarta sama Pak Sarowidi. Nah guys, jadi ini temboknya. Jakarta bisa aman waktu itu. Artinya pada saat tanggal 1 Oktober itu, betul-betul tembok ini Lantai ini seperti itu dulu tingginya. Ini ditinggikan pemerintah ini, maksudnya biar ini sama dengan saya yang memadu di sini. Kalau ini nggak ada perubahan. Lega banget, gengs. Ini rumah Pak Nasution lega banget. Jadi ini tuh luasnya 2000 meter gitu. Ini lebih besar dari rumah Pak Aha Nasution. Salah. Ini rumahnya lebih besar dari Pak Ahmad Yani gitu. Kalau Pak Ahmad Yani cuman 600 meter, kalau ini tuh 2000 meter. Ini parah lega banget. Jadi emang dari dulu bangunannya tetap seperti ini, nggak diganti. Kayak gitu. Ini ruang apa? Oh, connect. Oh, ini nyambung ke sini. Oh, itu tembakan yang tadi yang pertama kali itu ya? Iya, ini kayak ruang teka-teki gitu nggak sih? Oh, itu tuh. Jenderal 5. Oh, ini plakat-plakatnya. Nah, Ibu Nastion lari ke sini. Oh, ini kasihan banget kayak gini. Maksud dan tujuan Ibu lari ke sini tidak ada lain dari belakang membawa adik Irma itu. Ibu mengejar telepon ini. Udah diputus. Mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Waktu itu Pangdam Jaya kita Brigjen Umar Wirahadi Cumar. Nah, Ibu berusaha angkat telepon, tapi mereka nanya mau kemana, maksudnya mau kemana nelpon. Telepon sudah saya putus, kata mereka ini, Pak. Baru mereka ini nanya ke Ibu bentak, mana Nastion, katanya. Nah, Ibu bilang Pak Nastion sudah 2 hari di Bandung. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya, kata Ibu ini di sini. Iya, aku lihat di film kayak gitu. Nah, PKI dulu di sini, Pak, di bawah pimpinan Pelda Jahuruk namanya. Nah, Pelda Jahuruk di depan bunyiin fluid, pip, gitu.
Nyatakan waktu sudah habis dan Pak Nas sudah berhasil mereka culik. Padahal pimpinan mereka ini, Pilda Jahuruk di depan, culik ajudan Pak Pilitindian di pavilion itu. Iya. Itu. Baru bergegas, baru bergegas orang ini lari ke depan. Ibu ini ikut lari sampai ke pintu utama. Di pintu utama ibu lihat itu. Tuh, Pilitindian ajudan Pak Nas diculik. Baru mereka lempar ke truk Pak. Baru dibawa ke lubang buaya, disiksa dan dibunuh di lubang buaya. Mereka tidak lupa Untuk memudahkan perjalanan kerja. Tetapi kata kita seperti itu. Kamar tidur adik Irma Suryani Nasution. Oh dulunya iya connection ya. Ini ya kasurnya. Kasur Pak Nas yang dirawat di Makassar 3 bulan dia tidur di sini. Oh berarti kasurnya Ade Irma udah nggak ada ya? Dibawa kakaknya. Oh dibawa kakaknya. Kenangan. Sebagai perjalanan satu proses bangsa yang sebenarnya generasi muda itu. Bisa ada suara segini 6 peluru. Jangan lupa karena kita ini bisa santai. Oh ini bonekanya nih. Keliru ya. Ya, justru sejarah ini kan cermin Oh my god, tasnya lucu banget. Ika, tasnya lucu banget. Tasnya gumus. Sepatunya juga. Ini sepatu dan tas vintage nih, guys. Ini bonekanya serem banget. itu untuk kepentingan masyarakat. Kepentingan umum sama kepentingan pribadi dia itu ada. Ini biasanya kalau Si Bu Mardia itu ada yang kena tangannya ya Pak? Ya, tangan kirinya. Tangan kirinya kena tembakan itu. Jadi senjata ini kalau emang difungsikan sekarang masih bisa Pak? Iya, dia masih bisa, tapi ini udah dipatri deh. Maksudnya dia nggak bisa digunakan lagi. Iya. Nah, ini kan senjata bersejarah, senjata yang Kalau senjata yang dipakai Cakrabiro ada Pak? ada satu yang nembak dia ini senjatanya. Mana? Nah, ini LE dari Rusia. Oh ini yang paling depan. Ya, Yang buat nembak Ade senjata Irma. LE dari Rusia. Oh. Ini termasuk shotgun apa ya? Bukan. Jenisnya apa sih Pak? Nah, LE. LE. Nah, kalibernya ini 5,7 ini. Milimeter. Yun ajudan. Itu yang bilang Letnan 1 Pilitindian itu orangnya. Jadi ceritanya Pilitindian ini dulu udah dapat surat selembar dari Pak Nas, Pak. Iya. Surat izin beliau ini tidak dinas. Dia mau nikah ke Semarang, Jawa Tengah. Nah, nama calonnya dulu Rukmini. Nah, tanggal 1 Oktober pagi itu dia berangkat harusnya. Tapi di malam tanggal 30, nah beliau ini keluar dari pintu itu. Dari pintu itu. Beliau keluar dari pintu itu. Dia bawa senjata AK. Kata beliau ini, saya ajudan Jenderal AH Nasution. Tapi pendengaran TK ini saya Nasution. Diculiklah dia jam 04.25. Nah, yang dinas di sini dulu Letnan 1 Polisi Hamdan namanya. Nah, Hamdan ini masuk pintu libar itu, Pak. Dia masuk pintu kamar. Beliau masuk pintu bawa tempat tidur. Selamat dia. Waktu 2008 ini diresmikan jadi muslim sama Presiden SBY. Nah, beliau hadir, dia berpangkat Mayor Jenderal Polisi. Pak Pilitindian. Nah, ini penculikan Pierre Tendian. Tapi ini gila gede banget ya. Ini dibuka kah? Oh ini yang dalamnya diorama itu. Assalamualaikum. Oh ini yang diorama lubang buaya bukan sih nih? Iya. Ini lubang buaya. Itu tuh rumah-rumahnya itu. Oh iya. Ini mah bukan tuh rumah-rumah yang dibakar tahu. Ini pas kan ada kejadian tuh. bacaan ini. Oh iya. Oh ini Bandung, baca dong. Bandung Lautan Api. Ini tragedi Bandung. Lautan Api. Atau Priangan, beliau memimpin pertempuran melawan sekutu yang datang ke Bandung di bawah pimpinan Brigjen McDonald dengan kekuatan dari BP. 24 Maret 1946. Kalau ini Hijrah Siliwangi. Hijrah Siliwangi. Oh, ini mah dari luar STK ya. Iya, maksudnya ini kegiatan-kegiatan Pak Nas kayaknya sih. Oh itu Hijrah tuh. Siliwangi. Diorama ini menggambarkan ketaatan Panglima Siliwangi Kolonel A. Nasution. Iya berarti ini. Prasasti perjanjian Renville tanggal 17. Maksudnya ini kegiatan-kegiatan Pak Nas. Ini MBKD di Kepurun. Oh, guys. Tapi kalau ini fungsinya apa ya? Yang terbang
Ini sidang dek, sidang MPR. Oh ini waktu panas dilantik. Apa sih ini kak? Ini disumpah nih. Sidang MPR, nih sidang MPR Saudara ini kemarin ketika Jenderal Ahmad Suharto menjabat sebagai ketua MPR. Oh berarti ketua MPR-nya panas. Tahun 66. Oh 1 tahun setelah kejadian nih 65 sedang melantik Jenderal Soeharto sebagai PJ Presiden RI. Makanya gue bilang kok tampaknya kayak Pak Harto. Ini lagi dilantik ya. Pak Harto dilantik sama Pak Panas. Panas dulu ketua MPR. Ini ya ceritanya Pak Harto ya. Iya ini. Lagi Pak disumpah. Dulu, Ini dulu lagi di MPRS ya, sekarang MPR doang. Gimana gengs? Nah, hari ini seru karena ada tour guide-nya jadi lebih jelas dan detail, tidak salah menafsirkan dan mungkin tidak sok tahu. Tidak salah sejarahnya lah intinya gitu. Karena tadi si bapak yang jelasin itu ternyata dia udah pernah 2 tahun emang jadi penjaganya Bu siapa? Istrinya Pak Nasution. Iya, istrinya Panas gitu. Jadi buat kalian yang emang belum paham-paham banget kalau mau ke tempat sejarah, ya mendingan pakai tour guide sih, jadi kayak lebih jelas. Tapi kalau emang udah ngerasa jelas sendiri juga mantap. Ya lebih baik kalian pakai tour guide. Jadi tour guide di museum-museum itu ini kok maksudnya mereka tidak menarifkan, jadi kalian hanya kasih sukarelanya aja, seikhlasnya ke mereka, dan mereka tuh juga seneng karena bisa menjelaskan ke kalian yang datang itu loh tentang apapun yang ada di sini, kejadiannya segala macam. Karena mereka tuh bilang gitu loh, kayak senang ngejelasin gitu, jadi biar kayak anak muda, orang-orang yang tidak tahu sejarah tuh jadi tahu karena ini beneran real, beneran nyata, ini bukan rekayasa. Jadi biar orang-orang penduduk Indonesia gitu, warga Indonesia tidak lupa akan sejarah ini gitu. Jadi si penjaganya pun tadi tuh juga bilang kayak dulu tuh waktu Bu Nas masih hidup, Bu Nas tuh juga seneng maksudnya dengan adanya film PKI, meskipun film PKI itu masih banyak yang bukan dirubah, maksudnya tidak sesuai 100% dengan kejadian, tapi setidaknya ya itulah yang menggambarkan terjadinya PKI gitu. Apa kalau misalkan filmnya tuh nggak ada malah lebih sedih gitu. Kata Bu Nas tidak apa-apa filmnya tidak sama 100%, tapi setidaknya itu biar mengingatkan kepada warga Indonesia kalau ya film itu memang terjadi seperti real meskipun tidak 100% kayak gitu. Nah ini jadi gengs mobil yang emang biasa dipakai sama Panas waktu semasa Panas hidup. Mobil dinas ini. Ya mobil dinas 002. Berarti 0200. Panas. Ya 0200. Berarti Panas tuh jenderal kedua. Jenderal pertama siapa dek? Jenderal pertama itu, jadi di Indonesia itu ada 3 jenderal terbesar. Yang pertama itu Jenderal Sudirman, itu museumnya ada di Jogja. Habis Jenderal Sudirman ini Jenderal A.H. Nasution. Yang ketiga itu Pak Soeharto, Jenderal Soeharto. 3 jenderal terbesar. 3 jenderal terbesar yang ada di Indonesia ya. Ini kan tinggi. Coba deh, coba deh jajal deh. Jajal doang kayak tadi. Hah? Jajal doang. Enggak kan ini deh, kan Panas kan. Iya kali sih. Tetep aja kan. Susah lu. Coba, ya lu kan bukan TNI. TNI kan latihannya manjat-manjat, lompat-lompat. Pertama juga badannya kan bisa tinggi yang. Enggak, Panas kurus. Panas nggak tinggi ya? Iya, tapi Kurus. Oh ya, susah. Enggak, tapi emang TNI kan latihannya kan gitu deh, lompat-lompat apa segala macam. Jadi ya mungkin bagi dia tembok segini mudah. Dia ke distract, mohon maaf. Jangan. Ini sepeda sejarah dulu dipakai sama Bu Ria. Sepeda sejarah. Oke gengs, jadi kita udah keliling-keliling, udah dijelasin juga tadi sama bapak penjaga yang ada di sini. Terus kita udah juga jadi lebih tahu, lebih jelas Pak Roy itu. namanya. Ya Pak Roy. Jadi juga kita jadi lebih tahu sih gimana sejarahnya di sini, karena setaunya kita kan taunya dari film sama kayak dari baca-baca. Ternyata emang ada beberapa yang beda dari film sama aslinya gitu ya, Dek.
menurut penuturan Pak Roy juga penuturan dari Ibu Nas kayak gitu. Oke gengs, jadi gue tutup aja vlognya sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Pokoknya jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama video-video gue. Dan siapa tahu nanti kita jalan-jalan ke museum yang lain lagi yang ada di Jakarta sambil gue sepedahan sehat di hari Minggu guys. Oke, see you next video. Dadah.